me do my two-step. Halo Tribuners, kembali bersama saya Rizky Padriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, edisi berbincang spesial. Nah, kenapa spesial? Karena hari ini kita udah kedatangan tamu yang spesial sekali, ya ini para Duta Genre 2020. Tepuk tangan dulu buat kita semua hari ini. Karena kebetulan tadi malam ya, udah melangsungkan pemilihan ya Pak. Iya. Dan benar-benar nih, satu hari setelah pemilihan langsung ada nih di hadapan kalian semua di Tribuners. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih dari mas-mas ini dulu nih, sebelah kanan Rizky. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi. Saya perwakilan dari Kabupaten Sintang. Di sini saya berasal dari PIK Remaja Nexa Senentang atau SMA Negeri 1 Sintang. Oke, lalu Mbak yang cantik hari ini, meskipun tertutup masker kan Tribuners, tapi tetap nampak nih auranya nih. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Oktaviani. Saya dari PIK Remaja Dirgantara, SMA Negeri 1 Pindah Utara, dari Kabupaten Melawi. Oke, dan tak lupa juga nih Pak, ada pengayom kalian ya kan? Yakni dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Bapak Teni Soriton ya Pak. Ayah genre. Oke, Ayah ayah genre ya Pak Kalimantan sebutannya. Barat. Jadi ayah genre ini Tribuners sebutannya. Jadi Iya. pastinya mengayomi anak-anak yang hari ini ya Siap, Pak. Iya. Kemarin kita juga udah berbincang seru ya Pak mengenai genre ini. Iya. Dan hari ini Bapak udah datang ke studio kita membawa nih duta-dutanya. Yang kemarin belum ya Pak? Hasil dari wawancara kita kemarin berlanjut dengan lomba, dan ini hasilnya yang akan kita angkat untuk bagaimana program bisa berjalan di Kalimantan Barat. Oke, jadi nih Tribuners, hari ini kita akan mengulik nih bagaimana sih peran duta genre dan perasaan secara pribadi nih dari duta genre hari ini. Kalau jadi jangan kemana, kalau kalian mau tahu terus nih cerita seru dari mereka, tetap saksikan Triponcast kita sampai selesai. Tapi sebelum kita mengulik lebih jauh, Rizky ingin tanya-tanya dulu nih, gimana sih perasaan kalian setelah memenangkan kompetisi ya Pak menyebutnya? Iya. Kompetisi kemarin dari malam? Alhamdulillah, kalau kita lihat dari prosesnya sudah cukup panjang sampai pada titik ini merupakan hal yang tidak pernah kita duga. Jadi alhamdulillah sekali bisa sampai di titik ini dan bisa bertemu dengan remaja-remaja dari 14 kabupaten kota yang ikut. Jadi gimana kita di sini bertemu untuk saling menyuarakan aspirasi para remaja untuk memberikan solusi bersama-sama untuk bergerak dan membuat gebrakan baru. Oke, jadi semangat terus ya Nurul ya. Kalau dari Diki sendiri itu Diki gimana? Kalau dari Diki sih luar biasa ya, kayak bisa sampai di titik ini gitu kan, sampai mewakili kabupaten dan alhamdulillahnya berhasil. Yang harus disiapkan tuh sebenarnya tuh dari diri kita sendiri ya, untuk bisa menyikapi ini kan dari 14 kabupaten ini pastinya perwakilan yang terbaik-terbaiknya. Maka dari itu tuh sungguh luar biasa sih sampai bisa di titik ini, masih nggak ada yang nyangka juga gitu. Dan motivasi terbesar kalian apa sih sebenarnya untuk mengikuti ajang duta genre ini? Jadi kalau saya punya moto hidup saya yaitu hidup sekali, hidup cuma satu kali, hiduplah yang berarti. Maka dari itu saya memilih duta genre ini agar saya punya peluang lebih untuk lebih transparan, lebih terbuka terhadap diri saya dan orang-orang di sekitar saya, terutama untuk menginspirasi dan bermanfaat bagi sesama. Oke, tentunya itu tidak mudah ya Nurul. Iya, Bisa sampai di titik itu tidak mudah gitu. Dan kalau untuk Diki sendiri tuh Diki? Kalau dari Diki sendiri sih mungkin ya, di circle-nya Diki, itu tuh Diki pernah mendengar beberapa teman Diki bilang, kenapa kamu bisa berubah menjadi remaja yang dikutipkan lingkungan sosial itu sebagai remaja nakal, itu karena dia berkata, karena orang tua aku aja udah nggak sayang sama aku, kayak dari permasalahan keluarganya. Tapi di sini Diki ingin membuktikan kalau misalnya tuh tumpuan titik terbesar di dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi karena untuk banyaknya orang berbicara seperti itu, Diki membuktikan semisalnya Diki yang tidak harmonis pun kita bisa membuktikan kepada semuanya kalau misalnya orang yang berhak menentukan kebahagiaan kita sendiri adalah diri kita sendiri. Oke, tentunya udah nggak salah lagi nih Pak. Mereka udah di bawah hari ini sebagai pemenang di duta genre kita pada 30 hari ini. Nih semangat buat kalian terus ya, agar kedepannya bisa menjalankan program-program yang udah kalian canangkan sebelumnya. Dan untuk BKKBN sendiri Pak, kan program ini sudah tuntas dilaksanakan tadi malam ya Pak. Tentu saja banyak sekali nih masyarakat yang bertanya, sebenarnya duta genre ini buat apa sih Pak perannya?
Jadi kalau mau dikatakan tuntas sih tidak tuntas ya, belum tuntas. Belum tuntas. Karena program ini punya siklus yang cukup panjang dan bukan sampai malam tadi malam waktu penganugerahan duta di genre kedua anak-anak kami ini ya. Tapi ini akan berlanjut terus ya, dari setelah lomba duta di genre tingkat provinsi, nantinya ada juga lomba genre tingkat nasional. Dan ini akan diselenggarakan tiap tahun karena program ini berjalan terus. Karena BKKBN punya tugas untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa generasi muda ini harus dihargai, dan itu akan ini membuktikan bahwa generasi ini generasi muda yang berkualitas. BKKBN punya tugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada anak remaja, untuk bagaimana program Bangga Kencana ini bisa tersampaikan ke masyarakat. Karena salah satu program strategis dari BKKBN adalah pembangunan keluarga, dan salah satu isunya seperti topik kita yang lalu, bahwa isu kita sekarang itu adalah bagaimana di Kalimantan Barat tingkat perkawinannya tingkat perkawinan yang masih muda cukup tinggi ya, 61 dari 1000 remaja kita usia 15 sampai 19 tahun sudah menikah. Dan ini tentunya sangat beresiko untuk melahirkan SDM yang berkualitas. Nah, dan untuk menghindari itu, kita BKKBN punya program genre ya. Kalau mungkin di kementerian lain juga punya program-program yang sama dengan topik yang berbeda. Kalau BKKBN punya program genre, dan ini kami sangat mengharapkan dengan munculnya anak-anak duta genre ini bisa memotivasi anak-anak kita di Kalimantan Barat untuk bagaimana menjalankan kehidupannya yang lebih baik. Berarti mereka bisa dibilang sebagai ujung tombaknya ya Pak untuk saat ini. Iya, memang ujung tombak, karena sekarang sebagian besar penduduk kita kan generasi muda, yang tentunya harus kita siapkan dari sekarang. Karena banyak sekali masalah yang harus kita hadapi, dan kalau kita tidak melibatkan anak-anak muda, generasi muda, itu akan sangat berbahaya. Karena ke depan generasi muda sekarang itu mereka untuk ke depan, untuk tahun 2045 seperti program kita Indonesia Mas, anak-anak generasi muda sekarang ini yang akan menjadi tumpuan kita untuk bagaimana melanjutkan program Indonesia Mas tahun 2045. Oke, jadi bibit-bibitnya itu sudah disiapkan dari sejak sekarang ini. Dari sekarang harus kita siapkan. Oke. Ya. Dan terkait dengan program genre sendiri ya Pak, selain adanya pemilihan duta genre ini, apa sih Pak dari program BKKBN sendiri, dan bagaimana sih pelaksanaannya di Kalbar ini? Jadi program genre ini dan program keluarga berencana ini sudah berjalan sejak lama ya. Seperti sampaikan tadi, karena BKKBN punya 3 program strategis pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Nah, tentunya ada 3 program ini tentunya kami akan sosialisasikan ke masyarakat untuk mengetahui bahwa BKKBN ini punya program yang menyentuh langsung ke masyarakat untuk meningkatkan SDM dari masyarakat, dan itu harus dimulai bukan dari setelah kita menikah, tapi harus sejak dari awal, sejak dari balita dan sampai remaja, untuk bagaimana mereka mempersiapkan kehidupannya, kehidupan dia harus mempersiapkan bagaimana pendidikannya. Setelah dia pendidikan, dia harus bekerja. Setelah dia bekerja, bagaimana nanti dia merencanakan rumah tangganya. Setelah dia merencanakan rumah tangganya, kira-kira dia ingin punya anak berapa. Karena semua kalau direncanakan, kalau terencana tentunya lebih baik dan lebih keren ya. Benar, karena hasilnya paling baik kalau terencana dengan baik. Iya, seperti kemarin kita udah berbincang sedikit tuh Pak dengan tenaga ahli dari KPSP sendiri. Kalau ternyata ilmu parenting itu ingin dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Iya, di ekstrakurikuler kita akan coba masukkan itu baik di SMP dengan SMA, sampai level SMA, karena memang kenapa kami masuk ke SMP sekarang, karena memang ternyata hasil penelitian pasangan usia subur yang sudah menikah ini, sudah dari umur 10 tahun ini sudah ada pasangan usia subur 10 tahun. Dan ini menjadi tanggung jawab, dan anak-anak genre ini punya tugas untuk bagaimana sebagai role model di daerahnya masing-masing untuk mensosialisasikan program ini. Karena anak-anak tentunya atau remaja dia akan lebih dekat ke teman sebayanya ya, daripada orang tuanya. Bener. Atau yang perbedaan usianya cukup jauh gitu Pak. Nah, sehingga kami membina anak ini supaya bagaimana nanti ilmu yang dia terima bukan hanya untuk dia sendiri, tapi dia bisa terapkan ke lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya.
di lingkungan kecamatan maupun kabupaten agar program ini bukan dinikmati sendiri tapi dinikmati oleh semua remaja-remaja yang ada di Kalimantan Barat ini. Oke, jadi kalian udah siap belum untuk menebar ilmu-ilmu positif tadi? Ya, pasti Siap. sudah siap. Udah pasti siap ya. Dan kembali Harus siap. Oke. Dan Pak, kembali ke ajang pemilihan tadi malam nih Pak. Kan tentunya sekarang kita dilanda oleh pandemi. Ya. Nah, tentunya pasti protokol yang dijalankan juga semakin ketat ya kan Pak? Nah, kalau dari BKKBN sendiri untuk pemilihannya tadi malam itu Pak seperti apa sih Pak protokol yang udah dipersiapkan mungkin dari awal pemilihan hingga karantina hingga hasilnya keluar tadi malam itu gimana Pak? Jadi tentang protokol kesehatan ya memang kami sudah pernah bersurat ke Dinas Kesehatan untuk meminta petunjuk atau minta rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan karena memang leading sektornya untuk bagaimana penanganan COVID-19 ini kan di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan ya sebagai gugus COVID. Nah, sehingga atas rekomendasi itu dengan rekomendasi itu kami menyiapkan semua kegiatan ini berdasarkan protokol dan aturan-aturan yang ada yang dikeluarkan oleh gugus tugas COVID. Dan untuk BKKBN semua kegiatan ini selalu berdasarkan protokol kesehatan karena memang COVID-19 ini jangan menjadi halangan bagi kita untuk berkarya berinovasi. Benar. Karena kalau kita berhenti karena COVID, berarti masyarakat yang dirugikan. Iya, kita akan kalah ya. Kita gitu, akan Pak. kalah, kita harus hadapi. Dan setiap kegiatan selalu kita mengikuti protokol. Baik sejak teman-teman mengikuti audisi di tingkat kabupaten karena anak-anakku ini adalah utusan dari 14 kabupaten kota. Dan sejak dari penjaringan dari kabupaten kota sudah mengikuti protokol kesehatan dan memang setiap kegiatan yang berhubungan dengan program Bangga Kencana selalu kami menyiapkan protokol kesehatan apakah di lingkungan kesehatan, di lingkungan kantor maupun di tempat-tempat acara itu kita harus mengikuti protokol kesehatan itu wajib. Itu wajib karena kalau bukan kita siapa lagi Bener, yang Pak. memutus. Jadi COVID-19. mungkin di luar juga banyak masyarakat gitu Pak yang pasti berpikiran lah ini kan lagi pandemi gitu Iya. kan, tapi kenapa sih masih ada ajang-ajang seperti ini? Iya. Pastinya berbahaya gitu. Iya. Tapi ternyata nih Tribuners, BKKBN sendiri sudah menyiapkan segala simulasinya lah ya Pak. Siap. Dan siap gitu dengan menjalankan pemilihan ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi tidak main-main ya Iya. Pak. Dan mereka pesertanya juga dijamin nih Iya. sehat dan aman juga selama karantinanya kemarin. Iya, memang sejak surat pertama kami mengundang untuk melaksanakan kegiatan ini sudah diwajibkan setiap peserta yang mengikuti harus minimal rapid test. Ada surat keterangan dari daerah asal bahwa bebas dari COVID. Nah, begitu juga di lingkungan kami BKKBN di mana tempat karantina memang kami sudah siapkan sejak dari awal penyemprotan untuk disinfektan semua ruangan, semua lingkungan, membatasi orang tamu untuk masuk ke lingkungan kantor, boleh masuk tapi harus memakai masker, harus cuci tangan. Jadi kami siapkan semua peralatan-peralatan maupun kebutuhan untuk bagaimana bisa mencegah jangan sampai anak-anakku ini tertular COVID. Begitu juga dengan teman-temannya. Jadi memang betul-betul kami menerapkan sehingga kami agak ketat sehingga jam bertamu pun kami tiadakan. Begitu jam istirahat betul-betul dipantau dari jam ke jam itu ada tim yang memantau, ada panitia yang memantau agar anak-anak ini betul-betul mengikuti aturan protokol COVID-19. Karena ini memang satu tujuan, jangan nanti kita berlomba tapi kita mengabaikan kesehatan. Yes, disampingkan ya gitu Iya. ya Pak, jangan sampai. Iya. Nah, tapi untuk kalian nih kemarin para pesertanya gitu, perwakilan peserta di sini nih, bagaimana sih perasaan kalian mengikuti pemilihan tapi dalam suasana COVID-19 ini? Semuanya diperketat gitu. Mungkin dari Diki dulu nih, gimana perasaannya? Kalau Diki sih senang ya. Senang karena ya tadi dari panitianya tuh walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini udah dikemas tuh sedemikian rupa. Jadi tuh tetap kelihatan seru, kayak bermakna banget jadi gitu kegiatannya kan. Walaupun harus tetap menggunakan masker, jam tidurnya terjaga, tetap dipantau dari semua kegiatannya. Tapi di sini tadi dikemas secara itu juga dijamin kesehatannya, dikasih vitamin rutin dan juga susu dan sebagainya. Jadi tetap senang. Jadi terjamin sekali Terjamin ya. sekali di sini. Kalau untuk Nurul nih Nurul, pastinya berbeda kan. Sekarang kalian harus pakai masker kemana-mana. Tapi ada nggak sih kayak dalam diri kalian itu beban kayak
gimana ya, aku bisa nggak sih gitu, karena situasinya sekarang kan tidak memungkinkan gitu. Ya. Jadi kalau kita nih kan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Nah di sini nih kita lihat bahwa remaja-remaja yang ada pada saat ini juga disiplin terhadap dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya untuk saling mengingatkan, saling menguatkan satu sama lain dengan menggunakan masker, face shield dan sebagainya, dengan mencuci tangan. Jadi itu tuh kayak kita sama-sama menjaga diri dan orang-orang di sekitar kita. Jadi seru banget nih teman-teman, bisa kita lihat nih antara satu dan yang lainnya punya saling keterikatan, kekuatan untuk sama-sama menerapkan protokol kesehatan. Oke, udah kayak keluarga sendiri ya mungkin ya Pak. Selama karantina itu kalian mungkin semakin diikat gitu. Iya, makanya kami DBK punya istilah ayah genre, bunda genre, karena kami menganggap anak-anak ini bukan anak-anak orang lain, tapi anak-anak kami. Berarti anak-anak kami, berarti tanggung jawab kami, tanggung jawab kita bersama. Karena ini adalah aset Kalimantan Barat ke depan yang harus kita jaga, dan bukan cuma jaga tapi kita harus kembangkan supaya nanti hasilnya itu akan diterima oleh masyarakat Kalimantan Barat. Oke, nah dengar tuh pesan ayah kalian. Nah, Rizky ingin nanya nih kepada kalian berdua nih sebagai duta genre kali ini. Nah, seperti apa sih kalian memaknai Teen to Unstoppable? Mungkin dari Nurul nih, gantian dari Diki, sekarang Nurul nih. Oke. Jadi kalau Teen to Unstoppable itu artinya kan 10 tahun tak terhentikan. Gimana artinya bahwa bukan tentang seberapa lama, tapi bagaimana kita bisa mengisi jangka waktu tersebut dengan hal-hal positif, hal-hal yang luar biasa. Maka dari itu perubahan-perubahan ini selama 10 tahun tentunya melalui step by step. Nah step by step tersebut kita isi dengan hal-hal yang luar biasa, maka dari itu bisa membuat kita dan orang-orang di sekitar kita itu terinspirasi. Seperti itu. Jadi tidak hanya pada diri sendiri gitu, tapi kita juga menebarkan kebaikan kepada orang sekitar. Nah, kalau dari Diki sendiri tuh Diki, seperti apa sih Iya, maknanya? tadi kan udah Teen to Unstoppable tuh adalah 10 tahun yang tak terhentikan, di mana pemilihan duta genre Kalimantan Barat ini udah 10 tahun terlaksanakan. Dan selama 10 tahun ini itu Kalimantan Barat, duta-dutanya tuh selalu menorehkan prestasi di tingkat nasional. Maka dari itu tuh harapan dari genre Kalimantan Barat ini sendiri agar bisa menciptakan remaja yang tak terhentikan dari semangatnya, perjuangannya, dan menjadi remaja yang terencana itu sangat luar biasa gitu. Udah siap belum menjadi remaja yang terencana? Sudah. Oke, alhamdulillah. Berarti dari awal ketika ingin mendaftar gitu kan, kalian pasti udah tahu nih ke depannya akan dibekali oleh tanggung jawab seperti apa, dan langkah ke depannya seperti apa. Dan ngomong-ngomong masalah langkah ke depan, kemarin program kalian itu seperti apa? Mungkin gantian lagi dari Nurul dulu nih. Jadi kalau program saya itu lebih mengedepankan dalam pengembangan life skill, yang mana nama program saya yaitu Basecamp, Basic Skill Remaja, yaitu kita pelatihan membuat ukiran, yang mana kita punya teman yang memang bidangnya di situ. Jadi kita memanfaatkan dia yang bisa menjadi influen bagi teman-temannya yang lain untuk saling belajar. Dan yang keduanya, saya membuat salah satu inovasi yaitu dengan mengolah biji karet menjadi manisan dan kerupuk biji karet. Ini hal yang baru karena biasanya kita melihat biji karet itu hanya berserakan. Iya benar. Tapi kali ini bisa kita olah. Nah, yang kita libatkan adalah remaja. Karena ini merupakan hal atau ruang untuk kita berkreativitas, untuk kita saling merangkul minat dan bakat para remaja. Agar apa? Agar kita lebih bisa terinovasi dan bisa memanfaatkan peluang yang ada di daerah kita. Oke, kalau dari Diki, program kemarin apa tuh Diki? Kalau Diki tuh programnya lebih jatuhnya tuh ke lingkungan sosial, di mana Diki punya ruang bercerita. Di sini Diki pas di Kabupaten Sintang sendiri, Diki udah berhasil sampai merangkap ke pedalaman. Diki sampaikan materi di Rumah Betang Desa Said Panjang, Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang. Di sini Diki bersama remaja-remaja bersama anak-anaknya, yang di sini Diki dapatkan di ruang bercerita Diki. Itu adalah banyaknya anak-anak kecil dan remaja-remaja yang masih tabu. Tabu terhadap semisal penyebutan di dalam alat-alat vital manusia. Karena kalau semisalnya adanya sosial tabu ini tuh malah membuat tuh anak-anak itu yang dah bertumbuh ke remaja ini nanti tuh kayak bingung ketika disodorkan sesuatu yang seharusnya tidak harus mereka itu kan. Nah di sini itu banyak sekali yang Diki lihat ketika Diki penyampaian materi itu mereka masih tabu. Lalu Diki juga ada untuk menyadarkan remaja-remaja di sekitar Diki untuk aware terhadap kesehatan mentalnya. Di sini Diki setidaknya sudah pernah menyampaikan beberapa materi
tentang paling tidak ada 5 emosi dasar yang harus diketahui oleh banyak remaja agar remaja itu tidak memaksakan keadaan dirinya sendiri. Ketika mereka pada saat sedih, mereka tidak bisa menuntut dirinya tuh untuk bahagia. Karena kebahagiaan itu tuh udah ada porsinya masing-masing gitu kan. Jadi itu kalau mereka aware terhadap kesehatan mental itu pasti mereka tuh lebih bisa membagikan sesuatu hal positif kepada lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir Diki juga ada genre media, karena media itu sangat erat dengan remaja-remaja masa kini, maka dari itu Diki ambil salah satu Radio Republik Indonesia Kabupaten Sintang untuk adanya relasi di dalam penyampaian materi genre, forum genre Kabupaten Sintang, dan persiapan Diki sendiri untuk ada di forum genre untuk Duta Genre Kalimantan Barat ini. Dan apa sih yang melatar belakangi kalian gitu? Akhirnya melahirkan ide dari menjadi program ini nih. Mungkin dari Diki lagi nih Diki. Karena ya yang Diki pernah dengar kalau semisalnya kesehatan mental itu adalah salah satu penyakit terbesar dan salah satu pembunuh terbesar di Indonesia nantinya. Dan juga orang banyak stigma negatif tentang kesehatan mental. Bener. Orang bilang kalau kesehatan mental tuh bakalan jadi tren, tapi tuh seharusnya tuh orang yang punya kesalahan mental yang ini tuh harusnya tuh dirangkul. Harus kita tuh bayar tidak semakin banyaknya orang yang pengidap kesehatan mental ini tuh untuk bisa mengurangi angkanya tuh itu paling tidak tuh kita harus memberikan informasi-informasi yang tepat kepada remaja, karena di sini kan kesehatan mental tuh rata-ratanya tuh dialami oleh remaja karena banyaknya tekanan lingkungan sosial. Karena lingkungan sosialnya tuh mengutamakan tentang bagaimana penampilan. Semisalnya remaja ini nih banyak jerawat, remaja ini nih pakaiannya nggak gimana-gimana, nggak pakai brand yang gimana-gimana, karena ada tekanannya itu tuh dia tuh pengen berubah secara maksimal, tetapi itu salah langkah. Dari salah langkahnya remaja ini nih malah menjadikan remaja yang nakal, jadinya kenakalan remaja. Maka dari itu selain untuk aware terhadap kesehatan mental tuh menurunkan sendiri angka dari kenakalan remajanya itu. Jadi ditakutkan nanti ke depannya remaja itu memiliki mental illness. Benar. Jadi itu pastinya akan berdampak juga pada perkembangan negeri ini tentunya, karena kalian adalah bibit-bibit kita nih. Dan benar, misi dari BKKBN menjadi sahabat remaja ya Pak. Dan dari Nurul sendiri, Nurul apa sih yang latar belakangi Nurul akhirnya melahirkan ide yang kreatif tadi? Iya. Kalau menurut Nurul, kurangnya perhatian terhadap lingkungan sekitar seperti kita memanfaatkan sumber daya alam tadi. Nah, ada juga mereka itu ketika bersekolah tidak punya motivasi atau semangat yang tinggi untuk membuat suatu perubahan, untuk meningkatkan kapasitas diri melalui hal-hal di sekitar mereka. Yang mana tadi kita mengolah biji karet. Nah, di pandangan awam gitu ya, bahwa biji karet itu tidak bisa diolah. Tapi coba kita telisik lebih banyak, kita bisa memperoleh biji karet ini bisa kita olah kembali. Nah, maka dari itu remaja-remaja tersebut bisa memanfaatkan atau bisa melihat lebih jauh lagi apa sih yang bisa saya olah untuk kedepannya, yang mana nantinya ini akan menjadi inovasi terbaru bagi lingkungan saya, yang mana ini juga bisa menghasilkan, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan juga motivasi Nurul awal untuk membuat program ini adalah untuk mengembangkan makanan ciri khas daerah Melawi. Karena di Melawi juga belum ada makanan ciri khas jadi Nurul mengajak teman-teman semua mengembangkan makanan ciri khas daerah tersebut. Kira-kira tuh kedepannya bakal seperti apa nantinya? Nurul rasa respon dari teman-teman mengenai biji karet ini cukup wow gitu ya. Iya, karena banyak sekali orang yang berpikiran bahwa biji karet tidak akan bisa jadi apa-apa gitu. Tapi ternyata Nurul sendiri memiliki ide yang luar biasa nih Pak. Akan mengolah biji karet tadi. Rasanya gimana sih kalau misalnya itu sampai benar-benar bisa terjadi? Kemarin Nurul udah bawa contoh tapi udah habis. Kalau teman-teman tuh sering chat, Nurul pengen dong ngerasain biji manisan dan kerupuk biji karet tuh gimana? Nanti kalau ketemu bawa ya. Nurul bilang kalau kemarin tuh karena musim penghujan jadi biji karetnya tuh masih sedikit. Program itu belum kami laksanakan secara optimal, tapi sudah Nurul promosikan nih ke teman-teman bahwa biji karet ini bisa di-expose, bisa dibuat menjadi suatu peluang bagi daerah kita sendiri gitu. Dan komitmen kalian berdua nanti ke depannya untuk menjalankan program ini nih seperti apa? Ayo, silakan Nurul. Komitmen. Apakah kalian ke depannya akan konsisten terus ataukah nanti mungkin ada perubahan gitu? Kalau untuk perubahan tentunya kita melihat situasi dan kondisi, karena perubahan itu diartikan sebagaimana kita bisa meningkatkan dari program kita melalui
evaluasi dan monitoring. Jadi komitmen kita pengen lebih berkolaborasi dalam aksi nih. Remaja-remaja yang saat ini adalah mereka yang senang beraksi, yang senang untuk membuat gebrakan baru, berkomuniti, yang mana ini bisa jadi wahana untuk mereka berlatih menjadi seorang entrepreneur, yang mana pada saat ini menjadi entrepreneur merupakan hal yang lebih Ya, sekarang banyak sekali orang yang ingin jadi entrepreneur ya. Oke, kalau dari Diki sendiri, komitmen Diki nih untuk menjalankan program dari BKKBN sendiri itu seperti apa? Pasti harus konsisten. Udah ada berada di titik ini dengan selempang ini, dengan jabatan ini tuh berarti kita harus punya sebuah tanggung jawab yang sangat besar, beban yang sangat berat juga. Maka dari itu, saya hadir di sini pasti harus bisa membantu permasalahan remaja yang ada di Kalimantan Barat ini sendiri. Untuk masalah program kerjanya dan sebagainya, pasti tadi benar kata Nurul, kita pasti ada evaluasi terhadap lingkungannya ini kan bukan hanya ngerangkul dari kabupaten masing-masing sendiri, tetapi udah 14 kabupaten kota. Apa sih yang terjadi dengan permasalahan yang ada di Kalimantan Barat ini tentang pernikahan dini, tentang permasalahan kesehatan mentalnya tadi, dan lain hal lainnya. Oke, dan untuk Pak Teni nih Pak, banyak sekali mungkin masyarakat yang bertanya, apa sih perbedaan genre dan peak remaja sendiri Pak? Karena mungkin ini suatu hal yang mirip-mirip ya gitu Pak. Iya. Dan mungkin Pak bisa disampaikan nih biar Tribuners di rumah juga lebih jelas gitu. Iya, genre itu adalah satu forum ya, satu forum bagi anak-anak. Nanti mereka akan jelaskan karena mereka juga punya peak, punya genre setiap kabupaten. Tapi pada intinya ini genre itu forum mereka untuk bagaimana berkreasi. Kalau di peak sepertinya pusat informasi, konseling. Jadi nanti supaya lebih jelas nanti mereka akan jelaskan mendetail tentang genre dengan lebih yang pada intinya saya sampaikan tadi, indikator-indikator tadi ada yang sampaikan oleh Diki tadi baik sekali karena itu juga salah satu indikator penilaian kita. Ada suatu yang diangkat seperti tadi Diki mengedepankan kesehatan reproduksi, itu adalah salah satu fungsi keluarga. Nah ini yang menjadi suatu nilai juga bagi Diki bisa mengangkat di daerah-daerah terpencil bahwa faktor kesehatan reproduksi itu masih tabu bagi anak-anak. Jadi bisa mengangkat bahwa kesehatan reproduksi itu harus diketahui sejak awal, ya sejak awal dia harus tahu. Jangan nanti dia tahu dari media sosial yang tidak bertanggung jawab atau dari informasi yang tidak bertanggung jawab. Kalau Nurul tadi mengangkat seperti faktor lingkungan, kan ada 10 fungsi keluarga, ada satu kesehatan reproduksi selain agama, salah satu fungsi lingkungan diangkat oleh Nurul bagaimana memanfaatkan lingkungan, bagaimana mengukat limbah. Boleh kata karet itu limbah kan kalau saya juga baru tahu karet bisa jadi apakah jadi manisan, ini manisan nanti teksturnya gimana kan mungkin jadi tanya-tanya begitu mungkin nanti. Nah ini suatu nilai tambah, suatu nilai yang betul-betul tentunya menjadi penyelamat dan menjadi nilai plus bagi kedua remaja ini bagaimana bisa menggali barang yang betul-betul tidak boleh kata di lingkungan seperti sampah bisa diolah menjadi bahan yang produktif dan bisa menjadi tambahan ekonomi. Dan ini menjadi contoh karena anak-anak seperti Nurul yang sudah berpikir ke depan seperti memanfaatkan suatu pencapaian yang wow gitu ya Pak. Nah, begitu juga di karena kita tahu Kalimantan Barat seperti sampaikan awal tadi bahwa kita punya angka perkawinan anak-anak yang cukup tinggi dengan memperkenalkan kesehatan reproduksi karena seolah-olah kesehatan reproduksi identik dengan seks. Biasanya kalau bicara kesehatan reproduksi seolah seks, padahal seks lain. Reproduksi adalah anatomi tubuh atau bagian tubuh yang kalau tidak digunakan, tidak diketahui akan berimplikasi pada penggunaan kesehatan reproduksi yang salah. Hanya menjadi seks bebas, jadi tidak menggunakan alat reproduksi dengan baik. Nah ini dua topik yang diangkat saya rasa bagus sekali, sehingga mungkin itu ada penilaian yang tersendiri yang akhirnya gitu menjadikan mereka ada di sini ya. Oke. Nah Pak, terkait dengan tadi Teen to Unstoppable sendiri. Nah, kalau BKKBN sendiri memandang Teen to Unstoppable ini nih Pak, pada kondisi remaja kita saat ini seperti apa sih Pak? Itulah kita sudah 10 tahun ya, 10 tahun berlangsung ini lomba ini, sehingga kita mengharapkan nanti ke depan nanti program generasi berencana, program genre ini, duta genre ini tetap akan berlangsung karena ini suatu capaian bagi kita Kalimantan Barat
termasuk sangat diperhitungkan di tingkat nasional ya. Anak-anak remaja anak genre Kalimantan Barat termasuk sangat diperhitungkan. Kenapa? Setiap lomba ini anak-anak genre Kalimantan Barat itu tetap bisa mendapatkan penghargaan, dan ini menjadi tanggung jawab saya sebagai perwakilan juga. Nanti walaupun di masa Covid memang banyak sekali tantangan bagi kami, baik dari masa persiapan maupun persiapan anak dari kabupaten sampai ke tingkat provinsi ini. Dengan situasi Covid ini tentunya tantangan cukup besar, baik dari lingkungan, keluarga, yang seperti disampaikan tadi, ada yang protes kenapa BKKB ini, tapi itu menjadi tantangan bagi kami, tantangan bagi anak-anak ini. Kenapa berarti mereka bisa meyakinkan lingkungan sekolah, bisa meyakinkan keluarga, dan ini menjadi kekuatan BKKBN untuk ke depan. Nanti Duta Genre ini, lomba ini akan tetap kita pertahankan karena dampaknya cukup baik untuk anak remaja Kalimantan Barat. Dan tadi sebagai ujung tombaknya ya Pak. Oke, nah untuk yang berdua nih, yang berdua kan sudah menjadi duta genre, dan pastinya kalian jadi motivasi remaja dan juga role modelnya. Nah menurut kalian itu seperti apa? Tapi jangan jawab dulu, kita akan break sebentar. Jadi setelah break ini kalian harus siapkan pertanyaan dulu, persiapkan jawabannya nih. Jadi kita break sebentar. Jadi buat Tribuners jangan kemana-mana, tetap di Tribuncast, Tribun Pontianak Official Podcast.